Di Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan presentasi hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya selaku moderator dan pemateri ketiga, dan rekan-rekan saya, Merly Mesisilia sebagai pemateri pertama dan Misrawati Baso sebagai pemateri kedua. Baik, topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah eh, modul ajar kurikulum merdeka. Muncul, guys? Apakah sudah muncul PPT-nya? Oke, baik. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum merdeka. Modul yang kami ambil yaitu yang disusun oleh Muhammad Marzuki. Slide selanjutnya. Wait ya, wait. Agak ngelik. Oke, modul yang kami ambil di sini, modul yang disusun oleh Muhammad Marzuki SPD dan digunakan di UPT SMPN 29 Gresik pada tahun pelajaran 2023 sampai 2022 sampai 2023. Modul ditunjukkan untuk siswa jenjang SMP, khususnya di kelas 9 atau fase D pada mata pembelajaran bahasa Inggris. Adapun alokasi waktu yang diberikan adalah 4 JP, yaitu atau jam pelajaran dengan durasi masing-masing 40 menit per JP. Adapun kompetensi awal adalah kemampuan yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari modul, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengaplikasikan imperatif verb. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kalimat simple present. Yang ketiga, peserta didik memahami penggunaan adverbial of sequence atau temporal conjunction seperti first, second, third, dan sebagainya. Adapun pencapaian pembelajaran yaitu di akhir pembelajaran. Siswa diharapkan bisa mengomunikasikan ide dan pengalaman pribadi dalam bentuk paragraf yang sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana, mampu merencanakan, menulis, dan menyajikan berbagai jenis tes seperti tes informasi, teks imajinasi, teks persuasi. Menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen, menjelaskan, dan mempertahankan pendapat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Merly Cecilia atas penjelasan materinya.
Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan Miss Rawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Okay, thanks to the moderator, the opportunity has given to me. Sorry, jelas di suara aku? Iya, ya, jelas. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam modul ajar ini yang pertama adalah melalui PJBL dengan media video tutorial YouTube, peserta didik mampu membandingkan struktur tes dan unsur kebahasaan secara mandiri dengan tepat. Yang kedua adalah melalui PJBL dengan media video tutorial YouTube, peserta didik mampu membuat teks prosedur tulis dengan bahasa sendiri dan memperhatikan strukturnya dengan tepat. Yang ketiga adalah melalui PJBL dengan proyek membuat vlog, peserta didik mampu mendemonstrasikan teks prosedur lisan secara berkelompok dengan tepat. Next. Nah, selanjutnya adalah modul ajar ini menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project-based learning dengan sarana dan prasarana seperti proyektor, laptop, video, PPT, dan LKPD. Oke, next. Nah, adapun asesmen dalam modul ajar ini, yang pertama adalah asesmen diagnostik, dilaksanakan di awal materi teks deskriptif. Yang kedua adalah asesmen formatif, dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ketika siswa sedang berkegiatan, guru berkeliling dan berhenti sejenak di salah satu kelompok untuk mengamati kompetensi siswa. Yang ketiga adalah ketika siswa sedang berkegiatan, guru berkeliling untuk mengamati keaktifan siswa ataupun melihat kendala yang mungkin timbul. Terakhir adalah ketika menemukan siswa yang kurang aktif atau mengalami kendala, guru bisa melakukan perbaikan bentuk soal formatif terlampir. Yang terakhir adalah asesmen sumatif, diberikan setelah materi teks deskriptif sudah diselesaikan. I think that's enough for me. I will back return to the moderator. Oke, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pada bagian saran dan perbaikan, jadi saya akan menyampaikan saran dan perbaikan terhadap modul ajar yang telah kami pelajari, yang disusun oleh pihak lain dan telah digunakan sebagai contoh dalam pelaksanaan pembelajaran. Pertama-tama, perlu kita pahami bersama bahwa modul ajar yang baik bukan hanya memenuhi unsur administratif, tetapi juga harus mampu mencerminkan nilai-nilai dari kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memperhatikan kebutuhan dan keberagaman mereka. Adapun beberapa hal yang kami nilai masih perlu disempurnakan dari modul ajar ini. Yang pertama adalah belum adanya rubrik asesmen formatif. Meskipun asesmen sudah dicantumkan dalam bentuk observasi dan kegiatan kelompok, tidak disertakan alat penilaian yang lebih terstruktur. Padahal rubrik sangat membantu guru dalam menilai proses belajar siswa secara objektif dan adil. Lalu yang kedua adalah modul ini belum mencantumkan strategi diferensiasi. Dalam kurikulum Merdeka, diferensiasi sangat penting untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, sebaiknya ditambahkan penyesuaian bagi siswa dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Lalu, yang terakhir adalah tidak terdapat bagian refleksi untuk guru dalam modul. Refleksi ini seharusnya menjadi bagian penting bagi guru untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan menyusun tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita masuk kepada sesi akhir dari presentasi hari ini, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada presentasi hari ini adalah modul ajar dalam kurikulum Merdeka merupakan perangkat pembelajaran yang dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi guru dalam mengatur proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modul ini
tidak hanya memuat tujuan dan langkah pembelajaran, tetapi juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, pendekatan diferensiasi, serta penilaian yang beragam. Dengan modul ajar, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, konstekstual, dan berpusat pada siswa sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.